بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Allah Ta'ala yang masih beri kita nikmat kesehatan, dan kita tahu bahwa semua nikmat itu yang nampak ataupun tidak nampak itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula junjungan kesalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kemarin kita baru merayakan hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ini karena berdekatan dengan Yaumul Isra Mi'raj, mungkin kita akan bahas tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus pahami dulu apa artinya Isra dan apa artinya Mi'raj. Kalau Isra itu di sini perjalanan Rasulullah di malam hari, dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian kalau Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Kenapa dinamakan Mi'raj? Ada ulama mengatakan Mi'raj artinya dia jadi naiknya itu bukan ke atas begini, tapi Mi'raj datang dari sini. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita langsung masuk ke surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Jadi ayat ini turun di Mekah. Surah Isra ini surah Al-Makkiyah, turun di Mekah. Sejak Nabi SAW ketika dijadikan sebagai nabi, sebagai rasul, itu Nabi SAW itu berdakwah dengan mati-matian. Anggap saja kita sebagai seorang soleh contohnya berdakwah di satu kampung yang kampung itu semuanya maksiat. Berjudi ada, kemudian berzina ada, kemudian menyembah berhala juga ada, semuanya. Anggap kita berdakwah di tengah-tengah situ. Bagaimana responnya orang ya? Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia diperintahkan untuk berdakwah, dia hanya sendiri saja, tidak ada yang bisa menemani kecuali istrinya. Bahkan dari Taif, ketika beliau masuk di Taif, dari pertama kali beliau masuk dari desa itu sampai keluar desa, dilempar oleh anak-anak di situ dengan batu. Bagaimana kalau kita berdakwah baru masuk perkampungan, dilempar dari awal ke akhir? Tidak perlu dilempar. Ketika berdakwah dicaci maki aja, ini usul kurang bagus, langsung sakit hati, tidak mau lagi berdakwah. Tapi kalau Nabi beda. Nabi dari awal ketika dia masuk dilempar pakai batu sampai dia keluar, datang malaikat kepada dia. Wahai Nabi, seandainya engkau ingin, maka gunung di sebelah ini akan langsung ditimpahkan kepada mereka. Tapi apa kata Nabi? Mereka itu tidak mengetahui. Maksudnya orang-orang Taif tadi itu tidak mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Maka Nabi pun hanya memberikan istighfar kepada mereka dan meminta ampun untuk mereka. Ini kesabaran Nabi itu sudah sangat tinggi. Bagaimana kalau kita dicaci aja oleh tetangga, apakah kita sanggup mengatakan astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah mengampuninya? Apakah sanggup seperti itu? Biasanya orang sanggup, tapi ada yang tidak sanggup, langsung dibalik caci maki. Tapi kalau Nabi tidak, dilempar dari awal kampung sampai akhir kampung. Tapi Nabi mengatakan tetap meminta ampun kepada
untuk mereka. Nah, dari sini ketika Islam itu masih dalam ghuraba, masih dalam tahap awal-awal, tiba-tiba ada perintah Isra Mi'raj. Nah, ini Masya Allah, yang beriman ini baru sedikit. Nah, terus ada perintah Isra Mi'raj, yang mana perjalanannya itu sangat singkat. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu sangat singkat, 1 malam saja. Ini tidak masuk akal. Orang naik unta itu ke Masjidil Aqsa itu berhari-hari, ini kok hanya 1 malam saja itu, atau 1 jam saja. Kemudian naik ke atas itu hanya beberapa jam saja. Yang kisahnya paling unik, ketika itu Abu Bakar ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, "Wahai Abu Bakar, apa engkau percaya kepada Muhammad?" Mereka katakan Muhammad bukan Nabi ya. "Apakah engkau percaya kepada Muhammad yang pada malam ini dia berjalan pergi dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke 7, kemudian balik lagi pada satu malam saja?" Nah, Abu Bakar mengatakan, "Siapa yang mengatakan seperti itu?" Kemudian mereka mengatakan, yang mengatakan seperti ini ialah Muhammad. Abu Bakar mengatakan, "Kalau seandainya Muhammad mengatakan seperti itu, saya langsung percaya." Nah, makanya ketika itu Abu Bakar langsung digelar oleh orang-orang sebagai as-siddiq, orang yang terpercaya. Berarti ini dikiaskan kepada kita. Apakah ketika ada ayat yang datang kepada kita atau hadis yang datang kepada kita, apakah kita langsung percaya atau tidak? Seandainya kalau kita langsung percaya, berarti kita mudah-mudahan bisa mengikuti seperti Abu Bakar. Ketika datang apapun yang datang dari Nabi dan dari Allah dan Nabi, langsung dipercaya, langsung dipercaya. Percaya ketika ada perintah poligami contohnya. Percaya enggak? Kalau orang Muslim saya percaya, benar. Laksanakan. Maksudnya kalau menikah ini ada tahap-tahapnya ya, karena menikah satu aja itu bisa 5 hukumnya, bisa menjadi wajib, kemudian sunnah, mubah, haram, makruh, tergantung. Kalau keadaannya mendukung, itu bisa menjadi wajib. Tapi kalau tidak mendukung, tentunya tidak ada syahwatnya, ini kan tidak cinta kepada istri, kepada perempuan, kemudian dia mau menikah malah menjadikan perempuan itu sengsara, ini bisa menjadi haram. Apalagi kalau poligami. Tapi kalau Syiah beda. Kalau di Islam mengatakan bahwa batasnya orang menikah hanya 4 kali. Tapi kalau Syiah tidak. Fankihu ma tawalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Jadi kalau Islam 2, 3 atau 4, aslinya tidak boleh. Tapi kalau orang Syiah tidak, ditambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa? 9. Ini kan bahaya paham-paham seperti ini. Mereka tidak merubah Al-Quran, tapi mereka merubah isi Al-Quran. Maknanya ini yang bahaya. Perjalanan Nabi SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sini subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan 'abdihi hambanya. Ini memakai kalimat yang lembut, 'abdihi hambanya. Contohnya kalau kita memanggil pada anak kita, ya benih, wahai anakku, itu berarti pakai kalimat yang lembut. Tapi kalau pakai namanya atau pakai nama kebun binatang, ini tidak lembut lagi. Tapi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad dengan perkataan yang lembut, bi'abdihi, dengan hambanya, lailan Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ila Masjidil Al-Aqsa. Kita tahu bahwa kiblat yang pertama, kiblatnya umat Islam yang pertama ialah Masjid Al-Aqsa. Kok bisa berubah dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram? Jadi ceritanya itu ketika Nabi berada di Mekah, Nabi itu sholatnya seperti ini. Ini contohnya, ini Masjid Al-Aqsa, ini Masjidil Haram, Ka'bah. Nabi itu sholatnya di sini. Jadi masih menghadap ke Ka'bah, juga masih bisa menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika di Madinah itu sudah di tengah-tengah.
maka tidak bisa lagi menghadap ke Masjidil Haram atau tidak bisa lagi menghadap ke Ka'bah. Maka Nabi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipindahkan kiblatnya muslim ke Ka'bah. Nah, itu kita kalau baca surah Al-Baqarah juz kedua yang pertama itu insyaallah akan paham. Nah, jadi pemindahan kiblat ini, jadi kalau kita lihat kiblat langsung di Masjidil Haram, langsung melihat kiblat Ka'bahnya, maka kita wajib menghadap langsung ke Ka'bah. Tapi kalau jauh seperti kita sekarang ini atau seperti Nabi ketika di Madinah itu langsung Nabi katakan menghadap ke selatan. Jadi tidak langsung pas menghadap ke selatan. Jadi Masjid Nabawi itu hanya menghadap ke selatan karena Ka'bahnya ada di selatan. Makanya langsung begitu juga dengan kita yang sekarang, Ka'bahnya ada di sebelah barat, maka kita hadap ke barat. Tidak perlu harus pas betul. Kecuali kalau kita di Masjidil Haram langsung melihat Ka'bah, maka wajib untuk langsung menghadap ke Ka'bah. Biasanya kalau orang-orang muslim mengatakan orang muslim ini menyembah Ka'bah, ini beda. Ini mereka tuh salah paham. Kenapa ada Ka'bah? Itu sebagai kiblat saja, kiblat untuk menghadap, bukan kita menyembah Ka'bah. Kemudian ketika Nabi SAW ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang digambarkan bahwa Masjidil Aqsa itu di sampingnya itu diberkahi. Bagaimana dengan diberkahinya? Ya tentunya nabi-nabi itu kebanyakan dari Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim dinamakan sebagai Khalilullah. Jadi ada Habib, ada Khalil. Habib itu cinta, tapi Khalil lebih di atasnya Habib. Nabi Ibrahim Khalilullah. Ini orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu berada di Palestina, di Yerusalem. Kemudian Nabi Musa juga di sana, kemudian Nabi Sulaiman juga di sana. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam Allah berikan karunia yang mana karunia itu bisa memerintahkan jin dan manusia. Jadi Nabi Sulaiman ketika meminta, ya Allah berikanlah saya kekuasaan yang mana tidak ada kekuasaan sepertinya setelah saya. Jadi memang maksudnya tidak ada lagi orang memerintahkan seperti Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman meninggal. Buktinya sampai sekarang tidak ada yang bisa memerintahkan jin dan manusia, tidak ada sampai sekarang. Bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam digambarkan di surah As-Saba, bahwa ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari Sabah. Kita lihat bahwa ketika ditanyakan kepada para tentaranya, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari Sabah ke Palestina? Tentunya yang bisa hanya jin iblis. Qabla an taquma min maqamik, yang mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ini sebelum engkau bangkit dari tempat singgasanamu. Tapi ketika itu ada sahabatnya Nabi Sulaiman dari golongan manusia. Apa yang dikatakan? Qabla ayyartadda ilaika tawfuk. Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ini sebelum matamu terbuka. Wah, ini lebih ngeri lagi. Berarti di sini kita tahu bahwa ada manusia yang melebihi daripada jin. Ada orang seperti itu. Kadang kita tidak percaya, tapi itu ada manusia yang Allah lebihkan kekuatannya itu bisa melebihi kekuatannya jin. Buktinya jin ini hanya bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ini dengan gerakan Nabi SAW ketika mau bangun. Tapi ini ketika Nabi SAW ketika mau buka telapak matanya langsung terpindah. Ini Masya Allah. Ini buktinya manusia itu bisa lebih atas daripada jin. Dan itu ada wali Allah seperti itu.
Nah, jadi di Masjid Al-Aqsa ini diberkahi semuanya sekitarnya. Bahkan perempuan yang paling suci itu lahir juga di Palestina. Siapa namanya? Siti Maryam, ibunya Nabi Musa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah itu memberkahi Masjid Al-Aqsa dan juga sekitarnya agar Allah memberikan ayat-ayatnya kepada kita. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Perjalanan Rasulullah SAW ketika di Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ada tahap-tahapannya juga. Ketika itu Jibril membawa tumpangan itu seperti kuda. Tumpangannya itu tidak besar seperti kuda, tidak kecil daripada keledai pertengahan. Ada seperti itu. Ketika naik ke atas sangat cepat, naik ke langit pertama, dikatakan siapa bersamamu? Maka Jibril mengatakan bersama saya Nabi Muhammad. Hal tu'i sailahi, apakah telah dijadikan sebagai nabi? Maka Jibril mengatakan na'am, iya, beliau ini sudah dijadikan sebagai nabi. Ketika dibuka pintu langit pertama, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Adam ini bapaknya para manusia. Jadi bagaimana kalau dikiaskan antara Nabi Adam dan juga Nabi Isa, siapa yang lebih bagus? Sebenarnya lebih dahsyat antara Nabi Isa dan Nabi Adam. Tentunya yang lebih dahsyat ialah Nabi Adam. Mereka menyembah Nabi Isa, orang Nasrani menyembah Nabi Isa mengatakan bahwa karena Nabi Isa ini tidak mempunyai bapak. Sementara yang lebih dahsyat itu Nabi Adam. Kenapa bisa lebih dahsyat? Karena Nabi Adam itu tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu. Jadi maunya mereka itu lebih menyembah kepada Nabi Adam karena ini lebih dahsyat daripada Nabi Isa. Bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, kemudian naik ke langit kedua. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah, ini Nabi Isa itu keturunannya Bani Israel, Nabi Yusuf juga masih keturunannya Bani Israel. Jadi kalau mau lihatnya gantengnya Nabi Yusuf, kayaknya sekarang susah cari ya. Karena kegantengannya Nabi Yusuf itu ketika Nabi Yusuf lewat, wanita-wanita cantik itu sampai lupa mana buah, mana tangannya. Jadi yang terpotong tangannya. Kalau seandainya story lewat di perkampungan putri, tiba-tiba terpanas semua, ada yang jatuh di paret, berarti kegantengannya ini tidak perlu terangkan lagi, sudah sangat tinggi. Jadi masya Allah ya, kalau ada orang seperti itu sekarang tuh, jadi Nabi Jibril itu kalau turun itu dia bisa berubah seperti manusia yang sangat ganteng. Mudah-mudahan kita di surga nanti. Jadi ada cerita ketika seorang nenek itu dalam keadaan Rasulullah SAW, dia mengatakan, wahai Nabi, tolong doakan saya agar saya bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Maaf wahai nenek, sesungguhnya nenek tidak bisa masuk surga. Jadi ketika itu dia sangat bersedih ketika mendengar bahwa nenek tidak bisa masuk surga. Maka Nabi pun menyuruh sahabatnya untuk memanggil kembali. Ketika dipanggil, maka Nabi katakan, maksud saya bukan berarti nenek yang bahwa Anda yang tidak bisa masuk surga. Maksudnya ketika Anda dimasukkan ke surga oleh Allah SWT, maka engkau akan menjadi gadis lagi, bukan menjadi nenek lagi. Jadi satu hari insyaallah ya, ketika masuk surga nanti insyaallah umurnya seperti 17 tahun. Insyaallah. Wal haqna bihim dzurriyyatahum. Di surga nanti Allah akan kumpulkan kita bersama keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita. Wal haqna bihim dzurriyyatahum. Jadi kita
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Nah, cara menjaganya kita jauhkan mereka dari maksiat, dekatkan mereka daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita terhadap maksiat, maka insya Allah di surga nanti akan dikumpulkan lagi kita bersama keluarga kita. Kalau punya istri 2 di dunia, di akhirat insya Allah lebih banyak istrinya akan ditambah. Punya ratu, ibaratnya di sini, makanya kalau ada seorang istri yang sering suka marah-marah menzalimi suami itu, bidadari di surga itu nangis, marah, kenapa ini orang soleh ini sering dizalimi oleh istrinya. Makanya ini insya Allah kita sudah Allah siapkan bagi orang soleh itu bidadari di surga, tidak perlu takut. Jadi kalau ada yang bening-bening lewat di depan kita, usahakan tutup mata kita, jangan sampai kita terpana. Karena Allah akan ganti ketika kita menutup mata kita dari maksiat, maka Allah akan ganti dengan melihat bidadari yang sangat cantik di surga nanti. Kemudian naik ke langit keempat. Langit keempat, maka bertemu dengan Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Jadi sidro itu kalau dalam bahasa Arab namanya bidara, artinya akhir dari kehidupan. Jadi di atas itu ada pohon bidara yang digambarkan oleh Nabi SAW bahwa daunnya itu seperti telinganya gajah, maksudnya daunnya itu sangat besar. Di atas itu ada namanya Sidratul Muntaha. Itu orang-orang saleh itu bisa bergantung di Sidratul Muntaha. Itu kenapa dinamakan Muntaha? Jadi sidro itu artinya bidara, muntaha artinya terakhir. Jadi akhir dari kehidupan. Ketika naik ke atas lagi mau bertemu Allah Subhanahu wa taala, Jibril tidak bisa bertemu Nabi SAW. Ini bisa diartikan bahwa memang manusia ketika ketaatannya sangat tinggi, maka dia bisa melebihi malaikat. Buktinya Nabi Muhammad SAW bisa melewati langit ketujuh, sementara Jibril tidak bisa lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, digambarkan bahwa memang Nabi tidak melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya melihat cahaya saja. Karena kalau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu bisa meninggal. Kok bisa meninggal? Digambarkan bahwa di Al-Qur'an di surah Al-A'raf, Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri ini. Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah, kalau gitu lihatlah jabal, gunung. Kalau kamu melihat gunung itu dan gunung itu masih utuh, maka kamu bisa melihat saya. Ketika Nabi Musa mau lihat gunung yang dekatnya, tiba-tiba gunung itu hancur. Baru kalau matajalla rabbul jabal ja'alahu dakar. Ketika cahayanya Allah baru kelihatan, langsung gunung itu pecah. Ini baru gunung, baru cahaya sedikit semua. Ketika itu fakar Musa sedikit, maka Nabi langsung pingsan. Dan juga ada dari Bani Israel pingin melihat Allah SWT. Kalau yang Muslim menyalakan hantar Allah jaharatan. Ini ngeri ini. Wahai Musa, jadi ketika Nabi Musa menyelamatkan mereka dari Fir'aun, diselamatkan, Nabi Musa sudah membelah lautan, kemudian sudah melewati lautan itu. Setelah melewati lautan, mereka mengatakan, lan nu'minaka hatta Allah jahran. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri. Ini ngeri ini. Langsung disambar petir. Ini kan ngeri. Kalau kita ingin melihat Allah sekarang itu,
Artinya kalau kita bisa melihat Allah itu tidak akan mampu kalau dengan keadaan seperti ini. Kapan bisa melihat Allah SWT? Ketika nanti di akhirat nanti. Maka nikmat yang paling besar itu bukan surga, bukan bidadari, bukan kenikmatan di surga. Khamrul lazzatil lisyaribin, bukan digambarkan bahwa di surga itu ada khamar yang enak, kemudian ada sungai susu. Kalau bayangkan kita mandi susu di sini ya, mungkin mahal bayarnya. Tapi di surga kan. Tapi nikmat yang paling tinggi di surga itu ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nikmat yang paling tinggi. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Sekarang seandainya kalau Allah buka semua, kita bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, bisa melihat Allah, bisa melihat semuanya yang maha gaib, maka tidak lagi namanya ujian gaib. Jadi kenapa kita tidak bisa melihat semua? Karena Allah ingin melihat siapa yang beriman terhadap kitab yang Allah turunkan ini, yang Allah turunkan bahwa adanya malaikat, adanya jin. Beriman nggak kita? Kalau kita beriman berarti kita bisa lolos dari ujian-ujian terhadap hal-hal yang gaib yang Allah gambarkan di Al-Quran. Walaupun kita tidak beriman, itu pasti ada. Itu karena memang itu ada. Kita tidak percaya jin, tapi bagaimana? Tapi jin itu ada. Tidak percaya malaikat, tapi malaikat itu ada. Tidak percaya Allah, tapi Allah itu ada. Seandainya kalau Allah itu tidak ada, tidak mungkin kita dari kecil itu di perut ibu kita kemudian lahir sampai kita besar seperti ini. Tidak mungkin kepala itu sama semua di atas. Kepala semua istilah semuanya sama. Tangan kita dua, walaupun beda ibu tapi sama semua. Ini menggambarkan memang Allah itu benar-benar ada dan kita tidak bisa melihatnya. Kapan kita bisa melihatnya? Ketika di surga nanti, maka kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala hanya oleh cahaya, maka diwajibkanlah kepada manusia untuk kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tiap umat itu berbeda-beda, tiap umat itu beda-beda cara sholatnya. Sementara Nabi Muhammad diperintahkan untuk 50 kali sholat dalam satu hari, satu malam. Ketika turun bertemu dengan Nabi Ibrahim, tidak ada tanggapan. Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Nabi Musa, langsung kata Musa, fa innahu la yutik, umatmu hai Nabi Muhammad tidak akan mampu, kembalilah kepada Tuhan, minta takfif, minta diringankan lagi. Sampai akhirnya tinggal 5 kali sholat dalam sehari. Tapi 5 kali sholat ini Allah jadikan pahala itu seperti 50 kali sholat. Ini Masya Allah ya. Kok bisa seperti itu? Karena memang umat-umatnya zaman dulu, umatnya Nabi Nuh itu umurnya sampai 1000 tahun, Nabi Nuh 1050 tahun. Jadi mereka bisa beribadah dengan lama. Sementara umatnya Nabi Muhammad itu kata Allah, mabaina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Ini umatnya Nabi Muhammad. Dan ini benar terjadi. Palingan kalau sudah 60, sudah dekat-dekat itu pada kematian 70. Adapun yang lewat dari 70, itu mungkin hanya bonus Allah SWT untuk bertobat. Kalau sahabat yang paling panjang umurnya itu sahabat Anas bin Malik, umurnya itu sampai 125 umurnya. Sementara kita palingan ya 60, 70, itu sudah mungkin. Tapi kalau bisa lebih, ya mungkin tidak akan lebih dari 120 atau 110 saja. Itu jadi Allah jadikan sholat ini 5 kali sehari, tapi pahalanya seperti 50 kali sholat. Masya Allah. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Allah itu telah menentukan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Faman hamma biha wa lam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilatan. Seandainya seorang itu
pingin untuk mengerjakan sesuatu kebaikan, tetapi tidak jadi itu melaksanakan, maka pahalanya itu dijadikan satu. Ada pahalanya satu. Jadi niat kita untuk melaksanakan kebaikan itu langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Masya Allah. Faman hamma biha wa amilaha kataballahu lahu asrul hasanat. Hatta sab'umiyati adif. Dalam hadisnya itu, tapi siapa yang ingin untuk melaksanakan kebaikan, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah akan lipatkan menjadi 10 kali lipat. Kemudian kalau dan akan lipat lagi menjadi 700 kali lipat. Nah, ini Masya Allah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, makanya Pak Torik sudah haji. Nah, harus niat dari awal, niat haji. Kalau memang tidak bisa terlaksanakan, maka sudah mendapatkan pahala niat satu. Tapi kalau bisa terlaksanakan, itu insya Allah akan ditukarkan menjadi 10 dan menjadi 700 kali lipat pahalanya. Dan orang yang haji itu dia tuh seperti keluar dari perut ibunya. Maksudnya apa? Ketika manusia itu bayi lahir keluar dari perut ibunya, maka itu sangat bersih. Begitu juga dengan orang yang haji, ketika dia setelah haji, maka dia itu dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini sudah setengah jam. Nah, sebelum kita masuk di pertanyaan, kita lanjut sebentar bahwa memang kita ketika Allah menurunkan Al-Quran itu ada namanya Al-Bayan. Al-Bayan itu Al-Hadis. Di Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Tetapi tidak disebutkan bagaimana cara salat, cara wudu, tidak ada. Cara wudu mungkin ada, tapi tidak sedetail di hadis. Makanya kalau ada orang mengatakan cukup kita pegang Al-Quran saja, tidak perlu hadis, biar tidak sesat. Ini orang sudah sesat memang. Kenapa sudah sesat? Karena di Al-Quran itu hanya disebutkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Cara salatnya seperti apa? Itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Makanya kita butuh al-bayan, butuh hadis Al-Quran dan juga hadis. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran hadis, maka tidak akan tersesat. Demikian, insyaallah kalau ada pertanyaan bisa, atau ada yang mau sharing.